Shalom saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Bapa, hamba-Mu hanya mengucap syukur. Terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dan nyatakan bagi kami semua jemaat tempat ini Bapa. Ini semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu. Ini semua karena anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami semua jemaat tempat ini Bapa. Terpujilah nama Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang berkati ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segalanya
selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kemurahan-Mu Bapa, yang sampai saat ini kami semua jemaat di tempat ini boleh rasakan Bapa. Kalau masih Tuhan ada hati-hati yang kecewa, Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi biarlah kami mengucap syukur kepada-Mu pada pagi hari ini, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik Tuhan. Apa yang sudah kami rasakan sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, dengan meninggikan nama-Mu Bapa, karena hanya itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui mulut lidah hamba-Mu. Biar melalui firman-Mu Engkau berikan kekuatan yang baru bagi setiap hati-hati kami yang kosong, hati-hati kami yang sudah mulai melemah Tuhan, hati-hati kami yang sudah tidak kurang percaya kepada-Mu Bapa. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami boleh disegarkan melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kesehatan saya makin hari makin baik. Ya, biasanya kalau saya tidur nggak bisa bangun, setengah mati. Ya. Sakitnya punggungnya itu setengah mati. Ya, jadi kehilangan tenaga, jadi nggak bisa bangun. Ya. Nah, sekarang sudah bisa bangun. Ya. Dan kalau berdiri itu tidak bisa, ya, karena mungkin urat belakang ini, ya, bagaimana saya tidak tahu, tapi tidak bisa berdiri, sakit sekali, ya. Dan kalau duduk di kursi yang pendek, ya, misalkan yang di depan itu, kalau agak pendek nggak bisa berdiri, itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau di rumah saya ada kursi, ya, dikasih Yudi, ya, produksinya sendiri, dan itu masih saya rangkep 2, ya, baru saya bisa duduk berdiri enak, ya. Tapi hari ini, ya, saya bersyukur, ya, segala sesuatu, ya, ada campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya di dalam kehidupan itu masih banyak masalah, ya, tapi kita jangan pernah putus asa di dalam masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita, ya. Jangan kita kalau ada masalah berdoa, belum ada jawaban, belum sembuh, kita kecewa. Jangan, ya. Kita ini manusia cuma dari debu, ya. Siapa kita, ya, berani kecewa kepada Sang Pencipta kita, ya. Jadi kita harus memahami ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang iman dan hikmat. Ya, ini perlu untuk memperlengkapi kehidupan sehari-hari, ya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Iman itu banyak macamnya, ya. Iman itu artinya percaya. Ada orang percaya di Gunung Kawi, percaya pada pohon yang besar, percaya kepada gunung-gunung, ya, macam-macam kepercayaan, percaya kepada adat istiadat dan sebagainya, ya. Coba tolong Jamking bacakan Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, silakan kalau mau berdiri. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Amin. Amin. Dasar itu artinya pondasi. Ya, kepercayaan saudara itu harus ada pondasi. Ya, seperti satu bangunan tanpa pondasi itu rapuh. Ya, kalau ada badai rubuh. Ya, jadi iman Kristen itu harus ada pondasi. Ya, kalau saya baca di dalam salinan lain, iman juga adalah satu jaminan ya bagi kehidupan kita. Iman itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, perhatikan iman saudara. Ya. Tuhan memberikan iman kepada kita, tapi pertumbuhan iman itu tergantung dari saudara sendiri. Ya, kalau saudara suka berdoa, membaca firman, karena iman itu juga timbul dari mendengar firman. Jadi pertumbuhan iman seseorang itu beda-beda. Ya, iman seseorang itu nggak sama. Ya, nah, jadi ayat ini ya di dalam salinan lain mengatakan iman adalah jaminan atas segala sesuatu apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saudara mengharapkan sesuatu dengan iman saudara, bukti memang tidak nyata, tidak kelihatan. Tapi percayalah, iman itu adalah pondasi. Iman itu adalah satu jaminan untuk mendapatkan apa yang saudara harapkan. Ya. Jadi beriman adalah orang yang hidupnya percaya pada Allah dan pengharapannya pada Allah. Itu orang beriman. Ya. Tapi banyak orang Kristen beriman, tapi imannya tidak kepada Allah, tidak kepada Tuhan Yesus. Ya. Masih tercampur baur. Ya. Seperti tadi saya katakan, banyak macam iman ya di bumi ini. Tapi orang Kristen hanya boleh beriman pada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut ya iman yang kudus. Hidup saudara kudus ya. Kudus itu artinya murni. Ya, pikiran tidak bercampur pada keduniawian. Ya, terikat ke duniawian, terikat adat istiadat. Ya, itu iman tidak murni. Itulah sebabnya seringkali orang Kristen yang katanya beriman ya, tetapi tidak mengalami kenyataan ya sesuatu yang nyata yang Allah janjikan melalui firman-Nya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali saya seringkali saya melihat di YouTube khotbah-khotbah ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ya, jadi saudara harus ya seringkali saya mengingatkan pada seseorang orang Kristen harus punya filter. Filter itu adalah saudara penuh Roh Kudus ya dan penuh firman. Kalau saudara penuh Roh Kudus, penuh firman itu filter. Seberapapun besarnya seorang hamba Tuhan yang mengajar, seberapapun tingginya gelar yang mengajar, kalau yang mengajar itu keliru, saudara bisa tahu karena saudara punya filter. Ya, saudara penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ya, salah satu contoh saya pernah mendengarkan khotbah, ada yang mengajarkan hidup kudus itu tidak bercacat celah. Dia katakan hidup kudus itu tidak bercacat celah. Kalau orang Kristen ya bercacat celah tidak bisa masuk surga. Saya kaget sekali ya mendengar khotbah ini. Padahal yang khotbah ini luar biasa. Ya, titelnya juga jemaatnya. Tidak bercacat itu berarti sempurna. Ya. Saat ini tidak ada manusia yang sempurna di bumi. Itu bukan saya yang mengatakan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Rom 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi di bumi ini tidak ada seorang yang benar. Satu orang pun tidak ada. Kalau saudara baca seterusnya, itu saudara ya akan tahu jelas bahwa tidak ada yang sempurna manusia di bumi ini. Ya.
Tidak ada seorang pun yang benar di bumi ini. Jadi dengan kata lain, kalau hamba Tuhan ini mengatakan kekudusan itu artinya tidak bercacat celah, berarti sempurna. Maaf, saudara semua tidak akan masuk surga. Karena tidak mungkin saudara sempurna. Tidak mungkin saudara tidak bercacat. Saudara bohong berarti tidak masuk surga, itu tidak sempurna. Itu cacat. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita harus hati-hati. Ya. 1 Korintus 15:53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Iya. Jadi manusia itu masih memakai tubuh jasmani saat ini nggak ada yang sempurna. Ya, nanti di dalam ayat ini katakan nanti kalau di sorga kita ini diberi tubuh yang sempurna, tubuh yang kekal. Nah sekarang di bumi nggak ada. Ya, kalau sekarang di bumi ini manusia atau tubuhnya sempurna, nggak mungkin nanti di sorga itu, ya, diberi tubuh yang sempurna. Karena kita sekarang sudah sempurna. Kalau sekarang kita sudah sempurna, ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan Yesus tidak perlu turun. Ya. Jadi kita mesti harus ya mengerti dengan jelas. Dan juga diajarkan kalau tidak hidup kudus atau masih bercacat itu tidak bisa masuk surga. Itu pengajaran seperti itu. Jadi membuat orang kebingungan. Orang pasti mengukur, wah, saya ini gak sempurna saya ini. Ya, wah, gak masuk surga. Nah, hati-hati, jemaat ya. Karena roh yang mendatangkan ketakutan itu datangnya dari roh-roh jahat. Tapi saya tidak mengatakan hamba Tuhan itu demikian, tidak. Hamba Tuhan itu ya boleh dikata ya pelayanannya luar biasa. Nah kalau pelayanan saya dengan dia ya nggak ada apa-apanya. Ya gelarnya aja doktor. Ya. Tetapi inilah yang saya maksudkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bisa keliru, bisa salah. Maka sering kali saya katakan, Nabi Elisa itu seorang nabi besar. Ya. Tapi pada hari tuanya, seorang nabi besar yang membangkitkan orang mati. Pada hari tuanya sakit-sakitan sampai mati. Ya. Daud ini dikasihi Tuhan. Pada hari tuanya sakit-sakitan sampai mati. Itu menunjukkan gak ada manusia yang sempurna di bumi itu. Itulah sebabnya dikatakan karena yang dapat binasa ini ya sekarang ini ya harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itu nanti kita diberi tubuh yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh kemuliaan. Ya. Semangat yang kasih di dalam Yesus. Jadi mereka mengajarkan masuk surga itu harus ada berbuat baik, melalui perbuatan baik. Cacat tidak akan masuk surga. Jadi dia mengajarkan perbuatan baik manusia inilah yang membawa masuk ke surga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, maaf, saya sering kali melihat agama lain, ya saya tidak perlu sebutkan agama lain. Waduh, ya dia tahan menderita, ya di bumi ini dia tidak membutuhkan kekayaan, ya miskin nggak apa, dia selalu menolong orang, ya. Nah, kalau orang seperti ini, ya. Syarat masuk surga sekali lagi tidak perlu Tuhan Yesus itu turun.
Jelas di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan masuk surga itu karena kasih karunia, anugerah. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun. Tidak ada. Itulah sebabnya Yesus yang adalah Allah, inkarnasi sebagai manusia, mati bagi manusia, bangkit untuk menguduskan manusia. Itu maksudnya, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, apakah perbuatan baik? Kalau saudara sudah percaya Yesus sekarang ini, saudara harus berbuat baik. Saudara kan orang beriman, saudara harus berbuat baik. Tapi berbuat baik bukan supaya saudara masuk surga, tidak. Saudara perbuatan baik saudara itu diperhitungkan sebagai pahala atau sebagai upah, bukan masuk surga. Kalau saudara masuk surga itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Tapi untuk mendapatkan pahala atau upah, saudara harus berusaha berbuat baik. Ya. Jadi perbuatan baik itu diperhitungkan sebagai pahala atau sebagai upah, bukan untuk masuk surga. Saat ini orang yang hidup kudus atau hidup suci, tidak terikat keduniawian, hidupnya dikendalikan Roh Kudus. Jadi kalau saat ini saudara sebagai orang beriman, ya, saudara hidup kudus, tidak terikat keduniawian, maka hidup saudara dijamin dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara hidup bercampur dengan keduniawian, itu tidak murni. Ya, jadi kekudusan tidak murni. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, perbuatan baik manusia itu sifat atau karakter manusia untuk menghasilkan pahala, bukan menghasilkan kekudusan. Lah ini pendeta ini mengajarkan perbuatan baik itu menghasilkan kekudusan. Nggak bisa. Ya. Kita melihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan itu disediakan bagi orang beriman. Ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan keselamatan itu oleh kasih karunia melalui iman. Ya, jadi ingat, iman itu penting. Jangan ditukar ya dengan pekerjaan, dengan jodoh dan sebagainya. Ya. Jadi iman ini kita harus terus meningkat. Ya, jangan statis. Kalau saudara iman saudara terus meningkat karena saudara dilahir barukan, bukan saudara ya diciptakan Allah seperti manusia Adam. Adam itu diciptakan itu langsung udah besar. Kita dilahir barukan. Lahir baru itu berarti lahir itu bayi. Manusia baru kita, iman baru kita diberi ya dari bayi. Artinya kita harus bertumbuh terus. Bisa bertumbuh tentu kita mendapatkan makanan-makanan yang bergizi. Misalkan firman. Ya. Kalau seseorang tidak pernah baca firman, bagaimana rohnya bisa kuat? Ya, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupannya? Sulit itu. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 nggak usah dibaca, ini sering kali dibaca. Taurat itu datang melalui
Nabi Musa, tapi kasih karunia ya datang melalui Tuhan Yesus. Taurat itu menuntut semua manusia atau setiap manusia atau khususnya bangsa Israel harus memiliki kekudusan. Itu Taurat. Karena tanpa kekudusan bangsa Israel tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Perang tidak bisa menang. Ya. Nah, jadi bangsa Israel itu menjaga kekudusan demikian rupa. Tapi gagal. Ya. Karena kita melihat untuk melakukan Taurat itu tidak mudah. Tetapi Injil kasih karunia Yesus datang itu memberikan kekudusan kepada saudara. Ya, sekali lagi, Taurat menuntut saudara harus hidup kudus. Manusia nggak bisa melakukan. Ya. Maka Yesus datang memberikan kasih karunia. Ya. Jadi kita melihat Taurat menuntut kekudusan, tapi Yesus memberikan kekudusan kepada saudara. Nah, kekudusan inilah yang harus saudara jaga. Ya. Makin hari kita makin dewasa dalam kekudusan. Kita hari makin dewasa dalam kehidupan iman rohani kita. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saudara memiliki tingkat-tingkat tertentu dalam kehidupan iman saudara, iman itu luar biasa. Tuhan Yesus sendiri berkata, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Itu luar biasa. Tapi banyak saya melihat iman Kristen itu sulit bertumbuh. Ya. Kita melihat salah satu contoh Injil Lukas 8 ayat 45 dan 46. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kita melihat, kalau kita baca selengkapnya ayat ini menceritakan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, semua tabib kalau sekarang ini, semua dokter tidak bisa mengatasi penyakitnya ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena semua tabib tidak ada bisa mengatasi, dia mendengar bahwa Yesus itu adalah sumber mujizat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka imannya bertumbuh. Imannya menjadi kuat sekali. Dan dia berkata, asalku jamah jubah-jubah, ya pucuknya jubah itu yang paling bawah itu. Karena dia merasa tidak layak. Penyakitnya ini adalah penyakit sesuatu yang dianggap najis. Dia tidak layak. Dia merasa sebagai orang berdosa, dia tidak layak. Tetapi dia percaya, kalau aku bisa menjamah, aku sembuh. Maka waktu dia menjamah jubah Yesus itu, pendaranya berhenti, sembuh total. Ya. Saat itu Tuhan Yesus kaget. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang menjamah aku? Enggak ada Tuhan. Orang begini banyak desak sana, desak sini. Enggak ada. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, tidak. Ada satu tenaga yang keluar dari dalamku. Ya, di dalam salinan lain dikatakan, ada satu kuasa yang keluar dari dalamku. Kuasa itu ditarik oleh iman perempuan ini tadi. Maka perempuan ini tadi ketakutan. Ya, dia ketakutan. Dia mengatakan, aku yang menjamah. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Di dalam kehidupan kita ini,
Kita jangan menjadi orang Kristen ya yang tidak bertumbuh. Ya masih bayi rohani terus. Masih kanak-kanak rohani imannya terus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Saya kalau di mobil ini berulang-ulang. Saya kena pencernaan. Ya, kena hantam pencernaan karena suka minum obat anti nyeri punggung ini. Wah, mengerikan. Sakitnya luar biasa. Nggak bisa ditahan. Kalau mau ke belakang buang air besar nggak bisa ditahan. Ya, tapi waktu di mobil saya kesakitan. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tolong Tuhan, beri kekuatan supaya sampai di rumah baru saya bisa ya ke toilet belakang. Tuhan memberi kekuatan itu bukan sekali dua kali. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan. Ya, kalau sudah kurang lebih 2 minggu ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya, atur hidup saya ini. Makan minum saya tolong diatur. Ya, minum obat saya tolong diatur. Karena saya ini bodoh Tuhan, yang makan sembarangan. Ya, minum obat saya yang tidak tahu. Ya, obat ini bisa berdampak baik bagi tubuh saya tidak tahu. Ya, jadi Tuhan yang tolong. Ya, kalau memang obat ini mau saya minum, kalau tidak membaikkan tubuh saya, Tuhan tolong. Tuhan gerakkan saya supaya saya tidak minum. Dan betul. Ya. Ya, Tuhan gerakkan saya. Obat pencernaan yang setiap hari saya minum, yang setiap hari saya merasa kesakitan, semua sudah tidak saya minum. Jadi anti nyeri, ya, obat anti nyeri perut, semua obat-obatan tidak saya minumkan sudah 2 minggu ini. Tapi waktu saya berhentikan minum itu justru berhenti rasa sakit saya ini. Nah, tapi sekali lagi iman seseorang tidak sama, ya. Saya tidak menganjurkan saudara, ya, wah nggak usah minum obat, tidak. Nanti saya dianggap pendeta sesat. Ya, ini iman saya, ya. Jadi berbeda-beda. Karena saya sedang, ya, mencari, ya, kehendak Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara butuh sehat, dijauhkan dari COVID, doa pada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Ya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi saudara tidak mengerti. COVID itu di mana? Itu urusan Tuhan karena manusia tidak mengerti, tidak tahu. Terus? Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, apa yang saudara mengerti, apa yang saudara ketahui, seringkali saya mengatakan COVID itu adalah nyata. Kalau saudara disuruh protokol, saudara harus protokol. Saudara disuruh pakai masker, ya saudara pakai masker. Ya. Karena kalau saudara protokol, saudara pakai masker, ya, itu bisa menolong, ya, saudara itu kena COVID. Karena saudara jaga jarak, juga sudah, ya, melakukan sesuai anjuran, ya, medis ini tadi. Tapi apa yang saudara tidak mengerti, tidak diketahui dan sebagainya, itu urusan Tuhan. Ya, jadi saudara harus punya satu iman yang baik, ya. Banyak orang Kristen katanya saya sudah doa, ya, tapi banyak masih sakit, ya. Nah, manusia sakit itu macam-macam.
penyebabnya. Satu, karena tidak jaga badan, makan sembarangan, tidur tidak teratur. Beriman itu bukan berarti saudara hidup tidak tertib, ya. Saudara beriman itu hidup harus tertib. Nah, pengalaman-pengalaman saya ini, saya hidup gak tertib, sembarangan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 11 ayat 6, Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. tanpa iman itu tidak ada manusia yang berkenan. Karena kalau saudara tidak memiliki iman atau manusia hidup tanpa iman, dosa tetap berkuasa atas kehidupan manusia, ya. Maka kalau mati, ya tujuannya di neraka, ya. Jadi cuma harus memahami ini. Karena tanpa iman berarti orang tersebut tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Sang Pencipta. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, sampai di mana pertumbuhan, ya, iman saudara? Jemaat sudah beribadah mungkin ada yang puluhan tahun, ya, sampai di mana pertumbuhan iman saudara? Ya, seperti tadi saya katakan, apa masih tetap kanak-kanak rohani atau sudah dewasa rohani? Banyak saya melihat orang Kristen itu sulit bertumbuh iman rohaninya, karena iman rohaninya tertindas hidup jasmaninya. Kita punya iman, tapi seringkali iman kita tertindas, ya, kehidupan jasmani kita. Mereka sibuk dengan hal-hal jasmani atau hal duniawi, hingga rohani mereka merosot gratis. Ini contoh pernah, ya, disaksikan ponakannya Ibu Gembala, ya, wah itu rohaninya luar biasa itu. Asalnya jemaat di Betani, ya, papanya itu punya toko, ya, karena ada di dalam toko itu ada jualan rokok, dia nggak mau jaga. Dia bilang, kalau rokok ini disingkirkan, saya mau, ya, jaga toko ini, saya mau kerja. Jadi rohaninya luar biasa, ya. Tetapi oleh sesuatu hal, ya, mungkin pengaruh teman atau gimana, dia keluar negeri, ya, ingin meneruskan kuliahnya, ya, supaya lebih berkualitas. Dia kuliah di Jerman, ya. Nah, setelah pulang dari Jerman, ya, ternyata apa yang terjadi? Asalnya rohaninya luar biasa. Wah, sekarang menjadi merosot rohaninya, ya. Sampai sekarang ada kerja di Bali, ya. Dan saya melihat iman rohaninya bukan cuma merosot, habis, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka tadi saya katakan, sebagai orang Kristen, kita memiliki iman harus bertumbuh. Kita melihat iman Yusuf itu terus meningkat, walaupun banyak penderitaan yang harus dihadapi. Itu iman Yusuf. Akhirnya kita melihat, pada akhirnya dia menjadi penguasa di negeri Mesir. Dan oleh karena Yusuf, maka bangsa Israel tertolong. Karena bangsa Israel itu keturunan dari Yakub, ya, keluarga Yakub, bapaknya, saudaranya, semua tertolong oleh karena Yusuf. Jadi iman Yusuf itu terus meningkat, walaupun penderitaan demi penderitaan dilalui hari demi hari. Tapi berakhir kita mengalami, Yusuf mengalami satu sukses yang luar biasa. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman itu bertumbuh melalui doa dan baca firman. Maka Roh Kudus tetap kendalikan hidup saudara.
Tapi kalau saudara malas berdoa, malas baca firman, ya bagaimana? Ya, tapi kalau saudara suka baca firman, ya, suka berdoa, maka Roh Kudus akan kendalikan hidup saudara. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itu bagian yang pertama tentang iman. Sekarang bagian yang kedua tentang hikmat. Allah tidak mau saudara cuma punya iman saja tapi tidak punya hikmat. Maka dituliskan di dalam Yakub 1 ayat 5, coba dibaca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan sendiri berkata, jika di antaramu ada kekurangan, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan dengan cuma-cuma. Allah yang menawarkan hikmat itu kepada manusia. Berarti Allah itu ingin umatnya itu, lebih-lebih anak-anak Tuhan itu, hidup bukan hanya beriman saja, tapi juga berhikmat. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak orang beriman tapi tidak punya hikmat. Itu berakibat mudah disesatkan. Saya punya teman, ya, itu teman baik saya. Ya. Dia punya iman sangat baik, tapi tidak punya hikmat. Dia cuma mengandalkan imannya, tidak pakai hikmat. Nah, pernah ngomong-ngomong dengan saya katakan maaf salah. Tuhan itu ingin keseimbangan. Iman dan hikmat itu harus selaras, seimbang. Saya katakan. Terus dia bilang kepada saya, kalau kau Andre masih pakai hikmat, berarti iman kau Andre tidak baik. Pakai iman. Pakai iman saja, tidak usah pakai hikmat. Saya berkata, oh begitu. Kamu sekarang sama saya sedang di jalan. Kamu sama saya sedang di jalan. Sedang naik sepeda motor, bukan naik mobil, naik sepeda motor. Ya. Nah saya bilang, coba, kamu kan yang setir toh, aku goceng di belakang. Pakai imanmu yang luar biasa itu. Pakai imanmu yang luar biasa itu. Tapi gak usah pakai hikmat. Tutup kedua matamu ini. Saya bilang, tutup kedua matamu ini. Pakai imanmu yang luar biasa ini. Dia sampai ke rumah enggak? Dia diam. Enggak bisa ngomong. Saya bilang Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Seperti Dia sang pencipta. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, kita juga diberi hikmat Allah. Ya. Kalau hikmat dunia itu dalam batas kecerdasan. Ya. Kalau orang dunia mengatakan hikmat dunia itu ya setara dengan kecerdasan. Tapi kalau hikmat dari Tuhan itu di atas kecerdasan, karena hikmat itu berbicara tentang Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Ya. Jadi ini beda, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat yang tidak usah dibaca di dalam Daniel 1 ayat 3 dan 4. Itu Raja Nebukadnezar itu cari orang-orang yang pinter, orang-orang muda yang pinter. Padahal Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang tawanan. Tapi dia punya iman dan punya hikmat. Iman dan hikmat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Hingga mudah sekali dilihat oleh pegawai. Ya, Raja Nebukadnezar ini. Wah, ini luar biasa ini. Melebihi dari yang lain-lainnya. Karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
punya iman. Maksud saya bukan cuma punya iman, tapi juga punya hikmat. Hikmat bukan dari dunia ini, tapi hikmat Allah. Itu luar biasa. Ya, maka sekalipun sebagai tawanan, mereka bisa memasyurkan nama Allahnya. Ya, itulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada satu kali, raja itu mendirikan satu patung yang begitu besar, yaitu patung Nebukadnezar. Maka diperintahkan semua orang yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar harus menyembah ke patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini komitmen sehati. Aku tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Maka waktu diperhadapkan ya kepada Raja Nebukadnezar, dilaporkan pada pegawai-pegawai Nebukadnezar bahwa 3 pemuda ini tidak mau menyembah patung Tuanku. Maka dipanggil, dikatakan, engkau mau menyembah atau tidak? Kalau engkau tidak mau menyembah, masuk dapur api. 3 pemuda ini komitmen. Sekalipun Tuhanku ini tidak menolong aku tidak sekali-kali tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Wah, Nebukadnezar merasa dilecehkan, merasa direndahkan, marah sekali. Dia perintahkan kepada Algojo yang menjaga perapian, panaskan 7 kali lipat. Dipanaskan 7 kali lipat, Algojonya yang mati karena kepanasan tidak tahan. Ya. Waktu 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dilempar ke dapur perapian itu tadi, semua pegawai kaget. Nebukadnezar, panglima, para menteri, semua kaget melihat, loh, kok mereka malah berjalan-jalan di dalam api. Loh, ini kok 3 yang dilempar, kok ada 4. Ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini terkagum-kagum dan kaget. Ya. Nah, inilah ya iman yang berkualitas dan hikmat yang dia miliki, dia bisa memasyurkan nama Tuhan. Sekalipun sebagai tawanan di negeri orang, di negeri Babel, tapi ketika pemuda ini bisa menggemparkan orang-orang Babel, tidak terkecuali Raja Nebukadnezar. Hingga Raja Nebukadnezar itu memuliakan Tuhan. Ya, coba baca satu ayat ini. Daniel 3 ayat 26 sampai 30. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar perintah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing,
karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita melihat di dalam pembacaan ayat ini, terakhir siapa yang memuliakan Tuhan? Siapa yang memuliakan Allah? Adalah Raja Nebukadnezar sendiri. Ya, mereka yang adalah penyembah berhala. Mereka mengakui kebesaran Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memuliakan ya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, jadilah pribadi yang bisa memuliakan Tuhan dengan iman dan hikmat, ya, supaya dunia tahu anak-anak Tuhan selain punya iman juga punya hikmat. Hikmat itu melebihi kecerdasan dunia. Ya, hidup menjadi berkat, maka nama Tuhan dimuliakan. Ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Ya, sekalipun sebagai tahanan, sebagai orang buangan, tapi di negeri Babel dia bisa menggemparkan negeri Babel. Ya, bahkan rajanya sendiri tunduk ya dan memuliakan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, inilah iman dan hikmat yang dikehendaki oleh Allah supaya nama Allah dimuliakan. Satu ayat yang terakhir, Kisah Rasul 6 ayat 9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara tahu ini jemaat Liberty, juga jemaat-jemaat yang ditulis tadi itu luar biasa hikmatnya. Ya, dengan kata lain itu adalah orang-orang yang pinter. Ya, tetapi untuk melawan Stefanus yang memiliki hikmat Allah dan penuh Roh Kudus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, miliki iman, tapi juga milikilah hikmat. Tapi hikmat yang dari Allah, yaitu hikmat yang dari Roh Kudus, itu ada dorongan-dorongan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan berkata di dalam hati saudara. Roh Kudus akan mengajar di dalam kehidupan saudara. Hingga saudara sebagai manusia-manusia yang berkualitas, bukan sebagai manusia-manusia Kristen yang dilecehkan ya oleh sembarang orang, sebab saudara adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah itu harus memiliki iman dan hikmat yang berkualitas supaya dunia tahu dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah mengingatkan kami semua tempat ini, jemaat Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati hamba-Mu, berikan kesehatan hari demi hari, biar dia bisa lebih Tuhan melayani Engkau lebih dalam, dan diberikan kekuatan baik fisiknya Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Engkau yang berkati, tangan-tangan sudah memberi. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman tolong ditampilkan sambil persembahan yang kedua dijalankan.
dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati beberapa hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Berkati leader, berkati yang main musik, berkati seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Khususnya berkati iman rohani mereka ya Tuhan, supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik. Mereka memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kehidupan mereka sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.